Saudara, selalu pertanyaan yang ditanyakan orang ketika mereka mengalami padang gurun adalah pertanyaan ini. Salah saya apa? Pergumulan padang gurun itu bukan cuman masalah finance loh. Ternyata banyak juga loh orang tua itu yang berdoa buat anaknya dapat jodoh. Dan saya tahu juga di sini pasti banyak. Kalau dia izinkan padang gurun, ini yang pertama, Tuhan pasti akan pelihara. Amin. Kalau Anda lihat sekeliling kita dan mungkin juga ada beberapa di antara saudara hari ini sedang mengalami padang gurun. Padang gurun mungkin berupa pekerjaan, padang gurun mungkin berupa masalah keluarga, padang gurun saudara mungkin berupa pergumulan anak-anak, padang gurun mungkin berupa masalah ekonomi, padang gurun mungkin juga berupa masalah kesehatan. Saya percaya banget hari-hari ini berita yang sering kita dengar justru bukan berita yang bagus-bagus, makin kesininya berita yang makin negatif yang kita dengar. Kalau Bapak Ibu masih ingat di awal tahun 2025, saya pernah sharing tentang Elia, mesbahnya, saudara, dia menanti-nantikan api dari Tuhan. Satu sisi saya tetap percaya di dalam kisah Elia itu kita juga membaca sisi ngerinya, yaitu di sana ada banyak 400 nabi Baal. Orang-orang yang mulai toleransi dengan hal-hal, mulai kompromi dengan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Tapi ada satu Elia yang tetap teguh, tetap percaya, tetap setia sama Tuhan di tengah kondisi sulit. Dan saya yakin pertengahan tahun ini kita udah mulai melihat kondisi-kondisi sukar yang sedang terjadi. Tapi saya tetap percaya kok, di satu sisi kondisi sukar, tapi di sisi yang lain akan terjadi lawatan api. Amin saudara. Di satu sisi cerita Elia ada banyak masa sukar, tapi di sisi yang lain bagi seorang Elia, api Tuhan datang, itu betul-betul menjadi api pertolongan, api pembelaan, api kemenangan. Nah sore malam hari ini saya ingin bagikan kepada saudara ketika ditaruh Tuhan satu rema tentang suara dari padang gurun. Tuhan mau malam ini saya sharing dengan Bapak Ibu tentang padang gurun. Kalau Anda lihat di Alkitab banyak sekali cerita tentang padang gurun saudara. Bahwa awal-awal kisah orang Israel juga dimulai dengan banyak cerita padang gurun. Kalau kita membaca, membayangkan padang gurun, pasti yang kita pikirkan adalah gersang. Yang kita bayangkan adalah panas. Yang kita bayangkan adalah kering. Berbeda sekali kalau kita mendengar kata padang rumput. Ya kan? Alkitab menuliskan domba-domba Tuhan digiring ke padang rumput yang enak, dibaringkan ke tepi air yang tenang. Tapi kalau kita membaca perjanjian lama, padang gurun kok serem ya. Saudara, selalu pertanyaan yang ditanyakan orang ketika mereka mengalami padang gurun adalah pertanyaan ini. Salah saya apa? Selalu pertanyaan itu. Kalau Anda malam ini sedang mengalami padang gurun, banyak kemungkinan yang juga ditanyakan sama saudara. Salah saya di mana? Kenapa saya harus ngalamin ini? Kenapa saya nggak dapat pekerjaan? Kenapa saya nggak ditolong-tolong? Kenapa ekonomi saya makin kesini kok makin sukar? Kenapa saya dibeginiin sama Tuhan? Salah saya di mana? Saya selalu bicara begini, kenapa selalu berpikir kalau ada yang sukar tuh selalu salah saudara? Apakah kalau saudara mulus-mulus saja berarti saudara tidak salah? Dan apakah kalau saudara mengalami kesukaran berarti saudara salah? Tidak ada ayatnya yang begitu. Setahu saya, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan selalu hidupnya penuh kesukaran. Jadi kalau saudara hari ini banyak kesukaran, katakan haleluya. Satu kali Tuhan berbicara kepada Ishak, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Apa yang dialami Ishak? Kekeringan.
yang sangat panjang, betul? Satu kali Tuhan bicara kepada Yusuf, aku akan mengangkat engkau menjadi pemimpin besar. Apa yang langsung dihadapi Yusuf? 13 tahun cerita perjalanan yang mengerikan. Pemfitnahan, pengkhianatan, dibuang menjadi budak, ditelanjangin, difitnah sampai dipenjarakan. Rangkaian cerita yang mengerikan. Kalau Anda tanya, salah Yusuf di mana? Jadi kalau Anda hari ini sedang mengalami kesusahan, pergumulan, boleh saya tanya dulu, siapa yang malam ini sedang punya pergumulan yang bikin hatimu sedang susah? Tolong angkat tangan. Waduh, jadi takut saya 80%. Jadi malam ini saya masuk ke persekutuan yang salah. 80% orang susah, saudara. 80%. Saya cerita, beberapa bulan lalu saya retreat. Saya setelah retreat mengadakan altar call. Saya pikir altar call ini tidak bakalan banyak. Karena setahu pengalaman saya, kalau altar call, siapa yang punya masalah keuangan, kalau altar call mau didoakan, pasti semua maju. Ya kan? Kalau altar call, siapa yang punya sakit penyakit, kalau mau didoakan, silakan maju. Yang sakit juga banyak. Tapi tiba-tiba hari itu Tuhan menaruh saya sebuah altar call yang antik. Altar call-nya begini, siapa Bapak Ibu yang ada di sini yang sedang berdoa dan menangis meminta jodoh untuk anaknya, tolong maju. Nggak pernah kan dengar altar call seperti itu? Saya pernah melakukan itu di retreat di Batu 2 bulan lalu. Dan saya kaget ternyata altar call saya salah. Karena 90% maju. Saya jadi berpikir makin kesininya rupanya makin sulit cari jodoh. Nggak tahu kenapa. Tapi yang bikin saya kaget, sejujurnya iman saya juga nggak kuat. Karena ketika 90% maju, saya kepo. Kok banyak banget yang nggak salah tak mereka ini. Terus ternyata enggak. Saya tanya, Ibu anaknya umur berapa yang sedang didoakan untuk dapat jodoh? 47 tahun Bu. Masih satu, 90%. Sebelahnya saya tanya, anaknya umur berapa Pak? 41 Bu. Sebelahnya lagi, umur berapa Pak anaknya? 42. Sebelah lagi, 45. Kok 4 semua? Saya balik badan dan saya berdoa, Tuhan ini pun imanku tidak sampai. Gimana aku berdoa dengan iman keder saya? Saudara, kalau Anda doakan orang sakit flu, yakin gak? Anda bisa dengan lantang berdoa di dalam nama Yesus engkau sembuh, gampang Pak, flu. Coba kalau Anda ditantang doakan orang stadium 4 sudah pakai mesin semuanya, terus mukanya sudah. Terus Anda berdoa di dalam nama Yesus bangkit dan sembuh, yakin? Ragu, sama Bu. Ketika saya berdoa, Tuhan umur 47 tahun minta jodoh. Saya ngomong, Tuhan aku tidak sanggup. Imanku tidak nyampe Tuhan. Jadi saya pikir ya saudara, pergumulan padang gurun itu bukan cuman masalah finance loh. Ternyata banyak juga loh orang tua itu yang berdoa buat anaknya dapat jodoh. Dan saya tahu juga di sini pasti banyak. Karena ternyata polanya sama. Saya dititipin banyak jemaat. Kali-kali ada kenalan. Saking banyaknya titipan saya lupa. Siapa yang titip apa, namanya siapa, umurnya berapa. Foto-foto dikirimkan ke saya, lupa semua. Numpuk saudara. Jadi bingung, saya jadi berpikir apakah Tuhan mengendaki saya membuat biro jodoh Kristen? Atau biro jodoh profetik mungkin ya. Mungkin membuka pelayanan kayak ini loh, bujangnya Abraham yang disuruh nyarikan jodoh buat Isa mungkin ya. Ya mungkin. Belum dapat inisiatif itu. Cuman berpikir aja saudara. Makin kesininya ternyata padang gurunnya juga banyak loh yang bergumul untuk minta jodoh buat anak. Tapi ada satu yang juga minta jodoh bukan buat anaknya, buat dirinya. Ibu umur berapa? 50. Tuhan lebih berat lagi nih.
Tiap orang padang pasirnya, padang gurunnya beda-beda. Tapi seringkali orang itu tanya gini, salah saya di mana? Enggak selalu karena kita salah. Coba buka Ulangan pasal 8 ayat 2. Saudara akan lihat kesusahan, masalah yang kita alami enggak selalu karena kita salah. Ada orang beberapa hari yang lalu konseling, dia kerjasama, rekan kerjanya nipu, uangnya dibawa lari semua. Dia bangkrut dalam seketika. Dia tanya sama saya, salah saya apa Bu? Saya cuma jawab, Bapak ketemu orang apes. Iya, dia pelayanan Bu, dia khotbah. Dia dari Senin sampai Senin melayani di gereja besar. Saya cuma bilang, Pak, kalau itu mah gak kaget. Sekarang ini banyak modus penipuan yang nipu pendeta. Saya baru tahu ya, Anda temukan gak di kota-kota, salah satunya mungkin Malang, Semarang. Sekarang ini lagi banyak banget pengamen lagu Kristen loh. Bandung ya banyak ya. Saya kemarin ke Semarang sama ke kota mana ya, itu saya kaget. Ketemu pengamen-pengamen lagunya lagu Kristen. Saya bersuka cita melihat mereka nyanyi lagu Kristen. Karena saya GR. Saya pikir memang jiwa-jiwa makin banyak mengenal Tuhan. Lalu saya ngomong, Pak, perhatikan gak sekarang banyak pengamen Kristen? Iya Bu, puji Tuhan ya Pak, Injil diberitakan kemana-mana. Bukan Bu, mereka rata-rata tahu, survei membuktikan kalau mereka nyanyi lagu Kristen, yang mereka dapat jauh lebih banyak. Kenapa begitu Pak? Karena orang Kristen ketika mendengar lagu Kristen, hatinya tersentuh. Biasanya kasih 500, jadinya 10.000. Jadi mereka tahu betul, nyanyi lagu Kristen, panennya lebih besar. Jadi saya mau kasih tahu, jangan terpesona karena figur dan status pendeta. Justru banyak penipuan-penipuan karena mengatasnamakan Kristen. Supaya apa? Tumbuh rasa percaya dan belas kasihan. Nah saya mau bilang gini, gak semua kita ngadepin padang gurun karena kita salah. Ulangan pasal 8 ayat 2, coba Anda perhatikan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Atas siapa? Kehendak Tuhan Allahmu. Di mana? Berapa tahun? 40 tahun ini. Jadi jelas sekali mereka dibawa ke padang gurun karena kehendak Tuhan. Bukan karena mereka salah awalnya. Karena kehendak Tuhan. Coba Bapak Ibu buka lagi Keluaran pasal yang ke-13. Di dalam Keluaran pasal yang ke-13 kita lihat ayat yang ke-17 sampai 18. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Anda perhatikan. Kita bicara tentang padang gurun dulu karena tadi saya lihat angkat tangannya 80%. Sedang ada di padang gurun, berarti cocok Tuhan kasih suara di padang gurun. Dalam Keluaran pasal 13, pada waktu Tuhan membawa orang Israel keluar, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, perhatikan kalimat ini, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi jalan Tuhan tidak selalu yang paling dekat ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Perhatikan ayat 18. Lalu dituliskan di ayat 18, karena itu Tuhan membawa menuntun. Menuntun berarti kehendak Tuhan dong. Menuntun bangsa itu kemana? Berputar kemana? Dua ayat ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa kadang-kadang padang gurun memang sengaja Tuhan ngatur. Tiba-tiba Anda di PHK. Terus Anda tanya, salah saya apa Bu? Apa karena saya kemarin lupa saat teduh? Lalu Tuhan PHK saya. Bukan karena kita salah. Tapi kadang-kadang memang Tuhan
sengaja izinkan. Tapi perhatikan, Allah menuntun bangsa itu berputar. Jalan muter selalu lebih panjang ya. Tapi jangan salah paham loh. Tuhan tidak pernah sengaja mengatur mereka berputar-putar. Berputar beda sama berputar-putar. Oke? Kenapa mereka berputar-putar? Nah itu salahnya mereka. Loh iya dong, ngomel, berontak. Tapi aslinya planning Tuhan memang mengajak mereka berputar. Bukan berputar-putar. Jadi artinya hal pertama, kalau saudara hari ini ada di padang gurun, bisa aja Tuhan memang sengaja bawa saudara ke padang gurun. Tapi Tuhan tidak bawa berputar-putar. Artinya, kalau Tuhan izinkan Anda melalui padang gurun, itu tidak akan berputar-putar. Seperti ibarat kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Habis dari mulut buaya ke mulut singa. Jadi artinya Tuhan tidak pernah seperti itu. Kalau dia izinkan padang gurun, ini yang pertama, Tuhan pasti akan pelihara. Amin.